Jadi sekarang yang kita bahas di sini adalah cross product atau perkalian vektor. Jadi ketika kita ingin menggambarkan sebuah garis pada sebuah bidang ya. Jadi misalnya kita mau menggambarkan sebuah garis pada sebuah bidang. Jadi kita menggunakan istilah di sini ada yang namanya kemiringan atau slope. Kemiringan atau slope. Juga kita punya yang namanya sudut kemiringan ya. Di sini adalah sudut kemiringan atau angle of inclination. Oke. Jadi ketika menggambarkan garis, jadi kedua ini yang kita pergunakan. Nah, sekarang pada sebuah ruang, jika kita ingin mencari sebuah cara untuk dapat menjelaskan kemiringan dari sebuah bidang, bagaimana caranya? Jadi caranya untuk menjelaskan kemiringan dari sebuah bidang pada suatu ruang, dari sebuah bidang pada suatu ruang. Ini bagaimana? How? Ya. Ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan dua buah vektor yang terletak pada bidang tersebut, yang terletak untuk mendapatkan vektor ketiga, yang arahnya tegak lurus terhadap bidang, tersebut. Ya. Jadi ada dua vektor, kita kalikan, kedua-dua vektor ini terletak pada bidang yang mau kita tahu kemiringannya. Nah, untuk itu kita bisa dapatkan vektor ketiga. Ini arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ya. Jadi arah vektor ketiga ini, vektor ketiga ini yang menjelaskan kemiringan dari bidang. Ya. Jadi metode ini dikenal sebagai cross product. Jadi metode ini dikenal sebagai cross product. Ya, atau juga dikenal sebagai perkalian vektor. Jadi kita mulai dengan dua buah vektor, yaitu vektor U, yaitu yang ini, dan vektor V yang ini, ya. Jadi apabila vektor U dan vektor V tidak paralel, maksudnya dia mengarah ke arah yang sama, maka mereka
akan membentuk bidang, akan membentuk sebuah bidang, membentuk sebuah bidang, ya, seperti kita lihat ya, inilah bidang yang dibentuk oleh kedua buah vektor ini. Jadi sekarang kita pilih satu vektor sekarang kita pilih sebuah vektor satuan n, sebuah vektor satuan n, ya, yang arahnya tegak lurus terhadap bidang, yang tegak lurus terhadap bidang, ya. Jadi ini kita pilih vektor n yang arahnya tegak lurus ke bidang, tapi sekarang pertanyaannya arahnya ke atas atau ke bawah, karena ada dua kemungkinan arah tegak lurus. Maka syarat berikutnya juga bahwa vektor ini n ini juga harus mematuhi kaidah tangan kanan. Jadi bagaimana maksudnya kaidah tangan kanan itu? Jadi kaidah tangan kanan itu kita pilih vektor n, ya ini adalah vektor satuan atau vektor normal. Jadi kita pilih arahnya itu searah dengan ibu jari. Kalau gitu seperti kita lihat pada gambar ini, ibu jari. Sementara 4 jari yang lain ini arahnya sesuai dengan arah perkalian, ya. Jadi kalau di sini U dikali V, berarti dari U dikali V. Jadi arah ini adalah sesuai dengan arah theta, yaitu arah sudut dari U ke V. Jadi ini arah normal dari bidang kita harus memenuhi kaidah tangan kanan ini. Jadi sekarang kita definisikan cross product vektor U dikali vektor V, atau kita bilang vektor U cross vektor V ini adalah sama dengan besarnya U dikali besarnya V dikali sinus sudut antara U dan V. Kemudian ini dikali dengan vektor normal, yaitu vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang, ya, bidangnya. Jadi dari sini kita bisa lihat berbeda dengan dot product, ya. Kalau pada dot product perkaliannya dot product, ya, hasilnya adalah bilangan skalar. Ya, kalau kita masih ingat hasilnya adalah bilangan skalar, maka ini dibilang adalah perkalian skalar. Pada cross product yang kita pelajari sekarang, ini hasilnya adalah bilangan vektor. Maka dibilang adalah perkalian vektor, ya. Kalau kita lihat dari definisi, ini adalah sebuah skalar, ya. Ini skalar, besarnya U, skalar angka, besarnya V, skalar, sinus theta, skalar. Jadi ini ada skalar, ini adalah vektor satuan. Jadi hasilnya adalah berupa vektor. Dari sini juga kita bisa lihat bahwa vektor OU dikali V, vektor V, cross vektor V, ini adalah ortogonal. Atau tegak lurus, ya, terhadap vektor U maupun terhadap vektor V maupun terhadap vektor V. Kenapa? Karena kita lihat, karena U kali V, ya, karena U dikali V ini adalah, dari sini kita lihat, ya, ini adalah bilangan skalar dikali bilangan vektor ini, ya.
Ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang ini, ya. Adalah bilangan skalar, adalah bilangan skalar, dikalikan vektor normal terhadap permukaan. Jadi vektor U dan V, ya, vektor U dan vektor V ini yang keduanya, yang besarnya tidak sama dengan 0 dua-duanya, ya. Jadi vektor U yang besarnya tidak sama dengan 0, ya. Jadi vektor U tidak sama dengan 0, vektor V tidak sama dengan 0. Ini dikatakan paralel jika U cross V ini sama dengan 0, ya. Jadi dia paralel apabila vektor U cross vektor V sama dengan 0. Sekarang kita sampai pada sifat-sifat dari cross product. Jika kita punya U, V, dan W yang merupakan vektor-vektor sembarang dan R dan S adalah bilangan skalar, maka kita punya hubungan-hubungan sebagai berikut. Yang pertama, RU cross SV. Sekarang bilangan skalarnya dikeluarkan, R kali S dikali U cross V. Yang kedua, U cross V ini sama dengan minus V cross U. Jadi ini U cross V tidak sama dengan V cross U, ya. Yang ketiga, U cross dalam kurung V tambah W. Jadi tinggal dikalikan U cross V ditambah U cross W. Demikian juga kalau ini kita taruh di sebelah kiri, V cross W tambah W dalam kurung tutup kurung cross U, maka kita kalikan V cross U ditambah W cross U di sini. Yang kelima, ini adalah vektor 0 cross U. Ini adalah vektor 0. Ini adalah definisi. Dan yang keenam, U cross dalam kurung V cross W tutup kurung, ya. Jadi V cross W nya dalam kurung ini adalah U dot W kali V dikurang U dot V dikali W. Jadi ini adalah 6 sifat-sifat dari cross product. Jadi perlu diingat bahwa pada cross product, ya, pada cross product, ya, itu U cross V cross W, ya. Jadi yang di dalam kurung V cross W ini tidak sama dengan U cross V cross W. Jadi bisa dibilang adalah cross product ini adalah tidak asosiatif, ya, tidak asosiatif. Oke. Jadi untuk memvisualisasikan, sifat U cross V ini sama dengan minus V cross U. Ini bisa kita lihat di sini, ya, digambar pada saat U cross V dengan aturan tangan kanan bisa kita lihat bahwa arah normal dari bidang ini, yaitu vektor U cross V ini arahnya ke atas dengan mengikuti kaidah tangan kanan. Tapi V cross U jadi arahnya ini ke sini, makanya kita lihat
ini mengikuti arah ini, maka arahnya adalah ke bawah ya. Jadi ini berlawanan, tidak sama. Jadi inilah visualisasi dari sifat ini. Sekarang kita aplikasikan. Sekarang kita aplikasikan sifat U cross V sama dengan minus V cross U terhadap pasangan vektor satuan, pasangan vektor satuan I, J, dan K. Seperti kita lihat pada gambar ini ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kalau I cross J ini sama dengan minus J cross I, ini adalah sama dengan vektor satuan K. Kalau kita punya J cross K ini sama dengan minus K cross J, ini adalah vektor satuan I. Kalau K cross I ini sama dengan minus I cross K, ini sama dengan vektor satuan J. Jadi untuk mengingatnya kita bisa tulis I J K. Jadi kalau kita putar, dia putar arahnya ke sini, ini dia mutar arahnya ke sini, ini dia mutar arahnya ke sini. Jadi bisa kita lihat I kali J, I cross J, hasilnya K, ya kan? J cross K, hasilnya I. K cross I, hasilnya J ya. Oke. Jadi ini bisa kita pakai. Terus yang bisa kita tahu juga dari sini adalah I cross I ini sama dengan J cross J sama dengan K cross K, ini adalah sama dengan 0. Sekarang kita tulis ulang lagi ya. Kita U cross V ini adalah besar dari vektor U, besarnya, panjangnya, dikali besar dari vektor V, panjangnya, dikali sinus theta, sudut antara U dan V, dikali vektor satuan normal dari bidang. Nah sekarang kalau gitu besar dari ini ya, besar dari ini kan hasilnya adalah vektor ini. Jadi besar dari ini ya, besar dari vektor yang dihasilkan oleh U cross V ini adalah besar dari vektor ini. Ini adalah besar dari vektor U karena ini udah besarnya, ini sudah besarnya. Nah sekarang besarnya dari ini ya. Nah sekarang ini juga besarnya dari ini. Ini adalah vektor satuan. Vektor satuan itu untuk menunjukkan arah. Besarnya itu adalah 1. Jadi ini sama dengan besar vektor U dikali besar vektor V dikali besar dari sinus theta. Jadi ini adalah ya yang kita dapat ini. Di bawah ini adalah luas dari jajaran genjang ini ya. Jadi kita punya luas jajaran genjang. Jadi besar U dikali besar V dikali sin theta ini ya, besar dari sin theta ini adalah luas dari jajaran genjang yang ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah, saya tulis ya, ini ya, adalah
luas dari jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor U dan V. Jadi ini jajaran genjang ini dibentuk oleh vektor U dan V, di mana besar dari U adalah dasar dari jajaran genjang, ya. Jadi dasarnya ini adalah besar U, ya, panjangnya ini, ya, panjang vektor U ini besar U, dan V dikali sinus theta adalah tinggi dari jajaran genjang, tingginya, ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari cross product, ya. Jadi besar dari cross product ini kita bisa pakai untuk menghitung jajaran yang genjang yang dibentuk oleh U kali V di sini. Tugas kita berikutnya adalah menghitung U cross V dari komponennya, ya. Jadi ini kita menggunakan Cartesian coordinate system atau sistem koordinat Cartesian. Jadi ini relatif terhadap Cartesian coordinate system. Jadi kalau kita tulis komponen U, ya, pada sumbu Cartesian, ini adalah U1 dikali I ditambah U2 dikali J ditambah U3 dikali K. Oke. Demikian juga dengan V. Ini adalah V1 dikali I ditambah V2 dikali K ditambah V3 ini kali J, ya. Ini kali J tambah V3 dikali K. Jadi kalau kita bisa tulis, ya, U cross V ini adalah U1 I ditambah U2 J ditambah U3 K cross V1 I ditambah V2 J ditambah V3 K. Oke. Nah, sekarang ini kita jabarkan satu-satu, ya. Pertama bagian yang ini dengan bagian yang ini. Berarti kita bisa taruh U1 dikali V1 dikali I cross I. Terus ini dengan ini, ya, berikutnya. Ditambah U1 dikali V2 dikali I cross J ditambah U1 V3 I cross K, ya, yang satu yang ini ditambah sekarang bagian yang ini U2 dikali ini V1 ini adalah J cross I ditambah U2 V2 J cross J ditambah U3 V3 J cross K. Terus lanjut lagi,
Ini ditambah yang bagian ini ya, U3 sama ini. U3 V1 K cross I ditambah U3 V2 K cross J ditambah U3 V3 K cross K. Oke. Jadi kita tahu dari sebelumnya bahwa I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K itu sama dengan 0. Jadi ini kita bisa bikin ini 0, J cross J ini 0, dan K cross K ini 0 ya. Nah sekarang kita coba lihat bahwa kita bisa pakai bantuan ini I J K. Jadi kita bikin panahnya berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini ya. Nah sekarang I dikali J berarti I J, I cross J K, berarti ini adalah hasilnya adalah K ya. I cross J ini K. Kalau gitu I cross K ya. Kita cari pasangannya ini dulu lah. I cross J K, I cross J K, berarti J cross I sama dengan minus K. Ada nggak J cross I? Ada. J cross I ini adalah minus K. Oke. Nah sekarang I cross K, I cross K berarti dia berputar ke kiri, berarti ini minus J, ya. Ini kita kasih topinya ya, ini vektor ini. Nah sekarang kita cari yang pasangannya K cross I. K cross I ini adalah J ya. Nah sekarang kita dapat tinggal lagi nih J cross K, J cross K I, berarti ini positif I, berarti K cross J, K cross J minus I, ini adalah minus I. Jadi ini kita kumpulkan semua. Sekarang kita ambil yang I dulu, berarti I itu ini sama ini kita kumpulkan, berarti kita dapat U3 V3 dikurang U3 V2. Oh ini ada kesalahan ya, ini salah, ini harusnya U2, ini harusnya U2, jadi ini adalah U2 ya. Jadi ini dikali I ditambah yang J ya, J coba kita lihat, J itu minus yang ini U1 di depan, ini berarti ini kita bikin negatif, ini negatif ya. Jadi ini adalah U1 V3 dikurang U3 V1 dikali J ditambah yang K ini ya, U1 V2 dikurang yang ini U2 V1 dikali vektor K ya. Nah sekarang ini bisa juga dituliskan dalam bentuk determinan ya. Jadi ini adalah U vektor U dikali vektor V, bisa dituliskan dalam bentuk determinan, bisa dituliskan dalam bentuk determinan, yaitu U cross V ini sama dengan I J K U1 U2 U3 V1 V2 V3
determinan ya. Jadi kalau kita selesaikan determinan itu, ini kita akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau kita coba kerjakan determinan ini, apakah hasilnya akan sama seperti ini? Kita coba ya. Jadi determinan yang ini sama dengan, jadi U cross V sama dengan, pertama kali kita tutup yang I. Jadi kita mau I, berarti ini semua kita tutup, ini semua kita tutup. Berarti kita cuman bekerja dengan ini ya. Jadi kita cari determinan yang ini ya. Jadi determinan ini adalah U2 dikali U3 dikurang U3 kali V2. Ini adalah U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2. U3 dikali V2 dikali I ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari yang J, berarti ini kita tutup ya. Berarti kita punya ini kali ini dikurang ini dikali ini ya. Berarti ini J, jadi seperti kalau mengerjakan determinan berarti plus negatif plus. Nah, ini sekarang negatif, ini dikali ini, U1 dikali V3 dikurang U3 dikali V1 dikali J ya. Nah, sekarang untuk yang K, kalau yang K berarti ini yang kita tutup. Berarti kita pakai ini dikali ini dikurang ini dikali ini ya. Ini sama dengan ditambah U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1 dikali K. Kalau kita lihat ini hasilnya adalah sama dengan yang di atas ini ya. Jadi untuk menyelesaikan perkalian vektor kita dapat menggunakan bentuk determinan ini ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasiannya pada sebuah contoh ya. Jadi ini kita punya contoh ya. Di contoh ini ya, untuk U, untuk vektor U sebesar 2i ditambah j ditambah k, dan vektor v ini adalah minus 4i ditambah 3j ditambah k. Tugas kita adalah untuk mencari U cross V dan V cross U ya. Jadi untuk menjawabnya kita bisa seperti yang di atas, bahwa kita bisa melakukannya dengan cara mencari determinan. Jadi kita bisa bikin U cross V, ini adalah kita cari determinan. Jadi kita tulis I J K. Baris kedua adalah komponen U 2, yang J nya 1, yang K nya 1. Baris ketiga adalah komponen V, minus 4, 3, 1 ya. Jadi mencari determinan ini berarti pertama yang I. Kalau kita mau mencari I berarti ini kita tutup. Berarti kita cuma punya yang ini. Determinan ini yang kita cari. Berarti ini kita cari 1, 1, 3, 1. I ditambah. Yang J berarti ini yang ditutup. Berarti kita punya ini dan ini. Berarti ini adalah, oh, kalau determinan berarti yang kedua ini negatif ya. Ini negatif, negatif. Berarti ini adalah 2, 1, minus 4, 1, J. Yang ketiga K yang ditutup. Kita cuma punya ini. Berarti ini adalah tambah 2, 1,
minus 4 3 dikali K. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghitung determinan 2 kali 2 ya. Ini berarti ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Ini adalah 1 dikurang 3. Berarti ini adalah minus 2I. Kalau ini adalah 2 dikali 1 dikurang 1 dikurang 4. Jadi ini adalah minus 2 dikurang-kurang berarti tambah. 2 tambah 4 6 berarti minus 6. Minus 6J ya, ditambah 2 kali 3 6. Dikurang-kurang ini jadi tambah 4. Jadi ini adalah tambah 10K. Jadi U kali V adalah ini. Bagaimana dengan V kali U? V cross U ya, dari sifat ini kita bisa tahu bahwa ini adalah sama dengan minus U cross V. Berarti ini tinggal diminuskan aja. Berarti ini adalah 2I ditambah 6J dikurang 10K. Sekarang kita masuk ke contoh berikut ya. Tugas kita adalah mencari vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh 3 titik ini. Titik P 1 minus 1 0, kita bisa lihat di gambar ini. Titik Q 2 1 minus 1 dan titik R minus 1 1 2. Jadi untuk mencari vektor yang tegak lurus berarti kita harus tentukan 2 vektor di bidangnya ya. Ya, 2 vektor yang ada terletak di bidang ini adalah vektor PQ dan vektor PR. Nah, yang tegak lurus terhadap bidang ini adalah perkalian vektor atau cross product dari PQ cross PR. Jadi pertama kita cari dulu PQ ya, kita bikin dulu vektor PQ. Ini adalah koordinatnya kita kurangin ya, masing-masing. PQ ini adalah sama dengan 2 dikurang 1 dikurang 1 I ditambah 1 dikurang minus 1 J ditambah minus 1 dikurang 0 K ya. Ini adalah sama dengan I ditambah 2J dikurang K, dapat PQ. Sekarang PR adalah ini berarti minus 1 dikurang 1 I ditambah 1 dikurang minus 1 ya, J ditambah 2 dikurang 0 K. Ini adalah kita dapat minus 2I ditambah 2J ditambah 2K. Nah, sekarang untuk mencari vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor ini adalah perkalian vektornya ya. Jadi kalau kita bilang PQ, jadi vektor yang tegak lurus terhadap PQ dan PR adalah perkalian cross produknya. Jadi ini adalah PQ cross PR. Kita tulis dalam determinan I J K ya. Jadi yang bagian kedua adalah komponen ini 1 2 minus 1, baru yang ini minus 2 2 2. Oke, inilah yang mau kita cari determinannya. Jadi yang pertama kita mau cari kalau yang I berarti ini yang kita tutup, berarti kita dapat
2 minus 1 2 2 I dikurang ya. Kalau yang J ini kurang, J, yang J kita tutup ini, berarti ini adalah 1 minus 1 minus 2 2 J ditambah yang kita tutup yang K, berarti yang ini 1 2 minus 2 2, ini adalah K. Jadi ini kalau kita selesaikan, ini kali ini dikurang ini kali ini ya, 4 dikurang 2, berarti ini adalah 6 I. Yang ini 1, ini adalah 0, yang ini 1 kali 2 dikurang ini adalah plus 6K. Jadi vektor yang tegak lurus terhadap PQ dan PR ya adalah vektor 6I tambah 6K. Nah, sekarang contoh berikutnya, kita mau mencari luas segitiga yang dibentuk oleh titik-titik P ini, Q ini, dan R ini ya. Jadi ini adalah sama dengan soal sebelumnya ya, yang dibentuk oleh 3 titik ini. Sekarang kita mau mencari luas segitiganya. Jadi kita tahu tadi bahwa PQ cross PR ya, ini adalah vektor yang tegak lurus dengan ini. Ini adalah besarnya adalah dari soal sebelumnya 6I ditambah 6K. Jadi untuk mencari luas jajaran genjang, untuk mencari luas jajaran genjang yang dibentuk oleh PQ dan PR, jajaran genjang yang dibentuk oleh PQ dan PR ya, itu adalah panjang dari vektor ini ya, adalah kita bisa hitung itu adalah PQ cross PR, panjangnya ini adalah akar dari komponen-komponen kuadratnya, 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ini adalah akar dari 2 dikali 36, akar 36 adalah 6, berarti ini adalah 6 akar 2. Ini adalah luas jajaran genjang ya. Kalau kita lihat luas jajaran genjang itu berarti ini kira-kira kalau kita tarik kira-kira begini ya. Nah, kita tarik kira-kira begini. Ini adalah luas dari jajaran genjang ini. Yang ini 6 akar 2. Kalau gitu luas dari segitiga ini adalah setengah dari jajaran genjang kalau kita lihat dari gambar ini ya. Jadi kita bisa bilang luas segitiga adalah setengah dari luas jajaran genjang ya, jajaran genjang. Oke, jadi itu adalah setengah dikali 6 akar 2, 6 akar 2 ini adalah 3 akar 2. Jadi rumus segitiga luas segitiga adalah setengah dari jajaran genjang ini, jadi setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Jadi pada contoh ini juga bidangnya sama dengan contoh-contoh sebelumnya, tapi sekarang kita mau mencari vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk 3 titik ini. Jadi dia tegak lurus terhadap ini, tapi sekarang kita mau mencari vektor satuannya. Ya, pada contoh sebelumnya kita tahu, kita bisa hitung bahwa vektor PQ cross PR ini adalah tegak lurus terhadap bidang ya, tegak lurus terhadap
bidang. Ya. Jadi karena vektornya tegak lurus terhadap bidang, berarti vektor satuan yang tegak lurus itu adalah normal dari vektor ini. Ya. Jadi normal dari vektor ini adalah vektornya dikali PR. Ya. Jadi kalau arah vektornya udah tahu, ya, vektornya udah tahu, berarti arahnya bisa kita tahu. Jadi arahnya itu adalah vektornya dibagi besarnya. Jadi biar besar. Jadi ini adalah besarnya PQ PR. Ini udah kita hitung di sebelumnya, ini juga udah kita hitung di sebelumnya. Maka kita dapatkan ini adalah 6I ditambah 6K. Ini kita dapat bahwa ini adalah 6 akar 2. Maka vektor satuan atau normal vektor, ya, dari vektor satuan dari ini yang menunjukkan arah ini adalah 1 per akar 2I ditambah 1 per akar 2K. Inilah jawabannya. Jadi ini adalah normal vektor terhadap bidang ini.